Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua yang menonton video ini semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita benar-benar merenung kemana kita akan pergi setelah nyawa meninggalkan raga? Apakah hidup ini hanya tentang dunia, pekerjaan, harta, dan gelar? Atau sebenarnya, kita sedang menapaki jalan menuju kehidupan yang jauh lebih panjang dan kekal? Sesungguhnya, kematian bukanlah akhir. Ia adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang pasti akan kita tempuh. Berikut ini adalah 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Sebuah proses yang akan dialami oleh setiap manusia, tanpa terkecuali. Tahapan 1, Sakaratul Maut, detik-detik terakhir. Inilah fase terakhir dari kehidupan dunia, saat ruh mulai ditarik dari tubuh, pelan tapi menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sakaratul maut adalah salah satu ujian paling berat. Sakitnya bagaikan tubuh disayat oleh pedang dari ujung kaki hingga kepala. Di saat itu, dunia sudah tak berarti, harta, jabatan, keluarga, semua tak bisa menolong. Hanya amal yang akan ikut menyertai. Bagi orang beriman, mereka mengucap kalimat la ilaha illallah sebagai akhir ucapannya, namun bagi yang lalai, seringkali lisannya keluh, tak mampu berkata apa-apa. Tahapan 2, ruh dicabut oleh malaikat. Setelah sakaratul maut, tibalah saat ruh dicabut dari tubuh. Jika ia orang yang beriman dan bertakwa, malaikat datang dengan wajah cerah, membawa kain dari surga, dan ruhnya dicabut dengan lembut, bagaikan air yang mengalir keluar dari kendi. Namun, jika ia orang durhaka, malaikat datang dengan wajah mengerikan, dan ruhnya dicabut kasar, diseret keluar dari tubuh dengan penuh siksaan. Saat itu, ruh akan mencium aroma surga atau neraka, sebagai pertanda tempat kembalinya kelak. Tahapan 3, alam barzakh, kehidupan dalam kubur. Setelah ruh dipisahkan, manusia masuk ke alam barzakh, alam perantara antara dunia dan akhirat. Disinilah ruh tinggal hingga hari kiamat tiba. Kubur bukanlah tempat sepi tanpa aktivitas, melainkan tempat ujian lanjutan. 2 malaikat, Munkar dan Nakir, datang bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jika mampu menjawab dengan benar, kuburnya akan lapang, diterangi cahaya, dan ia akan tidur tenang bagaikan pengantin menanti waktu bangun. Namun jika gagal menjawab, kuburannya menjadi sempit, penuh tekanan, dan azab barzakh dimulai sejak saat itu. Tahapan 4, tiupan sangkakala, hancurnya segala sesuatu. Lalu tibalah masa kiamat, ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk mati. Gunung hancur, laut meluap, langit terbelah, tak ada satupun yang bisa bertahan. Kemudian, sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Manusia pun dibangkitkan kembali dari kubur-kubur mereka, dalam keadaan bingung, ketakutan, dan tidak mengenakan sehelai kain pun. Inilah awal dari hari yang sangat panjang, hari kebangkitan. Tahapan 5, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Semua manusia dikumpulkan di padang luas yang disebut padang mahsyar. Matahari didekatkan hanya sejengkal di atas kepala, orang-orang berkeringat sesuai kadar amal mereka. Ada yang hanya basah di telapak kaki, ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri. Manusia ketakutan, bingung,
saling bertanya, siapa yang bisa menolong kami? Tapi tak ada satupun yang bisa menolong, kecuali amal-amal baik yang dulu dikerjakan. Tahapan 6, hisab dan penimbangan amal. Kemudian datanglah fase hisab, yaitu perhitungan amal. Setiap perbuatan, sekecil apapun, akan diperlihatkan. Catatan amal terbuka lebar, ditunjukkan kepada masing-masing orang. Bagi orang yang ringan hisabnya, ia segera menuju surga. Tapi bagi yang amal buruknya lebih banyak, ia harus menjalani perhitungan yang panjang dan melelahkan. Lisan, tangan, kaki, semua menjadi saksi. Tak bisa lagi berbohong, tak bisa lagi menutup-nutupi dosa. Hanya orang-orang yang jujur dan taat yang akan selamat. Tahapan 7, sirat, jembatan di atas neraka. Setelah hisab, manusia akan melewati jembatan sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di kanan kirinya ada kait-kait yang siap mencengkram siapa saja yang berdosa. Orang-orang beriman melintasinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang merangkak perlahan, dan ada pula yang tergelincir jatuh ke dalam neraka karena amalnya terlalu berat dengan dosa. Tahapan 8, surga atau neraka, tempat kembali yang kekal. Inilah tempat akhir dari perjalanan panjang setiap manusia. Surga adalah balasan bagi yang sabar, yang taat, yang penuh amal kebaikan. Kenikmatannya abadi, tak pernah bosan, tak pernah lelah, tak pernah sakit. Namun bagi yang durhaka, tempat kembalinya adalah neraka, penuh siksaan, penyesalan, dan kesakitan yang tiada akhir. Dan semua ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang di dunia yang fana ini. Penutup, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan setelah kematian bukanlah dongeng, ia adalah kenyataan yang pasti terjadi. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melaluinya? Ingatlah, dunia hanyalah tempat menanam amal, akhirat adalah tempat menuai hasil. Jangan terlambat sebelum nafas terakhir tiba. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.